Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Muhammad Fadlur Rahman Muslim Saleh. Kali ini kita akan membicarakan bagaimana menjadi seorang mahasiswa yang mampu berpikir kreatif, mampu berpikir kritis, dan mampu berpikir inovatif. Kita langsung saja ke pembahasannya. Jordan Peterson, seorang psikolog, penulis, dan profesor universitas di Amerika Serikat, pernah menyampaikan salah satu hal mengenai cara berpikir kritis di dalam kuliahnya. Beliau menyampaikan bahwa untuk menjadi seorang yang mampu untuk berpikir kritis, ia harus mampu untuk menulis. Menulis di sini dalam artian ialah dia mampu untuk membuat suatu tulisan dalam bentuk jurnal, dalam bentuk resume, dalam bentuk artikel, dan dalam bentuk lain-lainnya. Di mana katanya bahwa dengan kita mampu untuk menulis, kita akan terpacu untuk terus berpikir di mana kita akan terbiasa untuk terus memacu pikiran kita untuk menggali ide-idenya kita dalam tulisan. Dengan kita mampu untuk berpikir kritis, artinya kita mampu untuk berpikir lebih efektif. Jadi selanjutnya yaitu kreatif. Sesuai definisi, kreatif yaitu kita menciptakan atau melibatkan pikiran kita untuk menciptakan sesuatu gagasan yang baru. Gagasan yang baru di sini artinya yaitu kita membuat sesuatu yang entah itu sudah ada atau memang dia belum ada, menjadi sesuatu yang menjadi terbarukan lagi untuk menjadi lebih baik lagi, lebih berkembang lagi, dan lebih bisa dimanfaatkan lebih baik lagi. Seperti contoh saat ini segala sesuatunya itu serba teknologi. Tidak lagi seperti zaman-zaman dahulu yang kita lakukan hampir segala sesuatunya itu serba manual. Di dalam dunia teknik sipil sendiri, zaman dahulu itu semuanya serba dilakukan secara manual. Gambar masih secara manual, menggunakan kertas, pensil, dan segala macam, penggaris dan segala macam. Tapi hingga saat ini telah banyak orang-orang kreatif yang menciptakan aplikasi-aplikasi agar mempermudah lagi pekerjaan kita sebagai seorang teknik sipil untuk menggambar dengan adanya AutoCAD, SketchUp, dan lain-lain segala macam yang mempermudah pekerjaan kita untuk menjadi lebih efisien lagi, lebih kreatif lagi untuk kedepannya. Seperti itu. Poin yang terakhir yaitu inovatif. Inovatif dari definisinya yaitu kita menciptakan sesuatu yang pada dasarnya itu tidak memiliki hubungan sama sekali, tapi dengan pemikiran-pemikiran kita yang kreatif, kita membuat sesuatu itu menjadi saling berhubungan. Seperti contoh, hingga saat ini siapa yang sadar bahwa ojek yang zaman dahulu itu hanya duduk-duduk di pangkal, itu bisa dihubungkan dengan yang namanya teknologi, dengan yang namanya handphone. Yang tercipta ada yang namanya Grab, yang ada namanya Gojek, dan lain-lain segala macam startup yang lainnya yang sangat banyak. Itu melalui proses yang namanya learn, di mana kita terus belajar untuk memperbarui segala sesuatu yang sudah ada sekarang. Coba zaman dahulu orang itu terus memiliki pemikiran yang unlearn, di mana mereka tidak ingin memperbarukan segala sesuatu yang sudah ada. Mereka tidak ingin berpikir inovatif. Mereka tidak mau untuk berpikir kreatif. Mereka akan stuck di satu tempat terus. Seperti itu. Itu inovatif. Itu berdasarkan hubungan antara manusia dengan yang namanya proses, di mana manusia menciptakan pemikiran-pemikiran yang bisa menciptakan sesuatu yang sebenarnya belum ada atau sesuatu yang sebenarnya sangat tidak bisa dikaitkan. Itu menjadi sesuatu yang ada dan bisa dimanfaatkan oleh orang banyak. Proses adalah perkembangan pemikiran-pemikiran manusia yang semakin bertahun-tahun itu semakin berkembang, yang semakin bisa melihat celah-celah kecil yang dimana bisa dimanfaatkan untuk bisa lebih mempermudah lagi pekerjaan-pekerjaan kita. Hingga sampai saat ini di tahun 2020 kita menjadi lebih termudahkan lagi dengan segala macam teknologi yang tersebar, dengan segala macam kemudahan-kemudahan yang lebih mempermudahkan lagi pekerjaan kita. Sehingga hingga sampai saat ini hampir tidak ada celah kita sebagai mahasiswa tentunya untuk memiliki alasan untuk bermalas-malasan, alasan untuk berleha-leha, alasan untuk menjadi seseorang yang tidak ingin terus berkembang, karena kita sangat dimudahkan dengan segala macam teknologi-teknologi yang sudah dikembangkan
melalui pemikiran-pemikiran orang-orang zaman dahulu yang sudah mampu untuk berpikir kritis, berpikir kreatif, dan tentunya yang berpikir inovatif. Itu saja untuk hari ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.